Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa doa kita nggak langsung dikabulkan sama Allah? Hari ini, Abu Nawas punya jawaban cerdas tapi super kocak yang bakal bikin kamu ngakak. Dan mikir juga, jangan sampai kelewatan. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga video ini membawa kebahagiaan, tawa, dan berkah buat kalian semua. Amin. Di suatu pasar ramai di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai sambil makan kurma. Tiba-tiba, seorang pedagang penasaran mendekat. Dia menatap Abu Nawas serius, lalu bertanya dengan suara bingung. Abu Nawas, kenapa ya? Doa kita nggak langsung dikabulkan sama Allah? Kadang udah kita panjatkan berkali-kali, tapi kok belum juga terkabul? Abu Nawas tersenyum nakal. Lalu dengan logika cerdik ala dirinya, dia siap memberikan jawaban yang bakal bikin semua orang di pasar tertawa. Di pagi yang cerah di Baghdad, pasar tengah riuh oleh pedagang yang menawarkan dagangan mereka. Kurma manis, rempah harum, kain sutra, hingga perhiasan berkilau. Abu Nawas, dengan jubah sederhana dan sorban yang agak miring, duduk di dekat kios kurma sambil mengunyah kurma sambil menatap keramaian. Mata tajamnya meneliti setiap gerak-gerik orang yang lewat, tapi wajahnya tetap tersenyum penuh misteri. Tiba-tiba, seorang pedagang muda mendekat. Wajahnya penuh rasa penasaran. Matanya berkilat karena pertanyaan yang sudah lama mengganjal di benaknya. Pedagang itu menatap Abu Nawas, mencoba menyusun kata-kata yang tepat. Pak Abu, boleh tanya? Suaranya sedikit ragu. Abu Nawas mengangguk santai sambil mengusap dagunya. Tanya apa saja, anak muda. Tapi kalau jawabanku bikin kamu garuk-garuk kepala, itu tanggung jawabmu sendiri, ujarnya dengan senyum nakal. Pedagang itu menghela napas panjang, lalu berkata dengan serius. Pak Abu, saya penasaran, kenapa ya? Doa kita nggak langsung dikabulkan Allah? Kadang kita panjatkan doa berkali-kali, tapi kok belum juga terkabul? Abu Nawas menatap pedagang itu dengan mata melotot seolah sedang menimbang pertanyaan itu. Lalu ia tersenyum lebar, menepuk bahu pedagang itu, dan berkata, Ah, anak muda, kamu ini menanyakan hal besar tapi dengan cara orang lapar menanyakan mie instan. Pedagang itu mengerutkan dahi, tidak mengerti maksudnya. Abu Nawas pun mulai menjelaskan, dengan logika cerdik yang khas, tapi tetap dibumbui humor. Doa itu ibarat kamu memesan kurma di kios ini. Kalau kamu bilang, tolong, kurma itu sekarang juga, dan kurma langsung melompat ke tanganmu, bisa-bisa kamu tersedak saking kagetnya. Allah itu bukan tukang kurma yang melayani instan. Dia itu tukang masak roti paling jenius, memberi sesuai waktu yang tepat supaya rasa syukurmu matang dulu. Pedagang itu mulai tersenyum, tapi masih terlihat bingung. Abu Nawas melanjutkan, bayangkan kalau semua orang langsung dikasih apa yang mereka mau. Orang minta emas, orang minta rumah, orang minta unta, pasar ini bakal kacau. Kasir pingsan, unta-unta kabur, dan pedagang kurma bakal curhat ke malaikat. Serius deh, anak muda. Pedagang itu tertawa geli, membayangkan pasar yang kacau karena semua orang langsung mendapatkan keinginannya. Abu Nawas, dengan gaya dramatis, mengangkat tangannya seperti sedang memberi kuliah. Makanya doa itu harus sabar. Allah mengatur waktunya. Kadang dikabulkan cepat, kadang lambat, kadang bentuknya berbeda dari yang kita bayangkan. Kadang yang kita kira buruk, justru terbaik. Kadang yang kita kira baik, justru bikin kita pusing. Pedagang itu mengangguk-angguk. Wah, Abu Nawas, kalau begitu doa itu bukan cuma soal minta ya? Abu Nawas mengangguk sambil tertawa kecil. Betul. Doa itu latihan sabar, latihan ikhlas, dan latihan ngakak menghadapi hidup. Kadang doa kita dikabulkan dengan cara yang paling lucu, dan itu bikin kita mikir, kenapa kita nggak sabar dari awal? Tak jauh dari mereka, beberapa pedagang lain mulai memperhatikan percakapan ini. Mereka tersenyum sambil bergumam, Abu Nawas selalu punya jawaban, tapi cara ngomongnya bikin kita ketawa sambil mikir. Abu Nawas menatap pedagang muda itu, menepuk bahunya lagi, dan berkata, Ingat, anak muda, doa itu bukan cuma soal minta, tapi soal belajar nikmatnya menunggu, belajar senyum walau belum dikabulkan, dan belajar bahagia walau kadang jawaban datang tak terduga. Kalau kamu sabar dan ikhlas, doa itu akan datang seperti kurma manis yang matang sempurna di tanganmu. Dan percayalah, rasanya lebih enak dari yang kamu bayangkan. Pedagang itu tersenyum lebar, merasa lega dan juga terhibur. Ia sadar bahwa jawaban Abu Nawas bukan sekadar logika konyol, tapi juga penuh hikmah terselip di antara guyonan. Pasar pun kembali riuh.
Tapi kini ada tawa ringan yang ikut mengalir dari percakapan mereka. Abu Nawas mengunyah kurmanya sambil menatap keramaian, seolah berkata kepada semua orang, hidup itu lucu, doa itu lucu, dan Allah selalu punya cara paling cerdas untuk bikin kita tersenyum. Dan begitulah, pertemuan di pasar itu menjadi awal dari kisah cerdik dan kocak Abu Nawas yang akan terus membuat orang penasaran, tertawa, dan juga belajar makna doa dalam hidup. Setelah percakapan lucu di pasar, Abu Nawas berdiri perlahan sambil mengibas-ngibaskan jubahnya yang agak lusuh. Ia menatap pedagang muda itu dengan mata berbinar, seolah mau memulai kuliah singkat tapi dengan gaya yang hanya Abu Nawas bisa lakukan. Logika cerdas dikemas kocak. Anak muda, kata Abu Nawas, kalau doa langsung dikabulkan semua orang, coba bayangkan dunia ini. Semua orang minta emas, rumah, dan unta sekaligus. Bayangkan pedagang seperti kamu harus melayani semua permintaan itu. Bisa-bisa pasar ini hancur, unta-unta kabur, kasir pingsan, dan pedagang kurma jadi kaya tapi bingung mau diapain semua emasnya. Pedagang itu tertawa geli, membayangkan adegan itu. Tapi Abu Nawas masih punya trik lain untuk membuat penjelasannya makin seru. Ia menepuk-nepuk dagu sambil tersenyum nakal. Doa itu sebenarnya seperti sulap, lanjut Abu Nawas. Kamu nggak selalu tahu prosesnya, tapi hasilnya bikin kagum. Misalnya kamu minta mobil baru, tapi Allah kasih unta dulu. Kok unta? Ya supaya kamu belajar sabar, belajar bersyukur, dan latihan naik kendaraan yang gak pernah kamu pikirkan. Pedagang muda itu mengerutkan dahi, tapi Abu Nawas melanjutkan. Lihat pasar ini. Setiap orang punya kebutuhan berbeda, tapi kasir cuma satu. Kalau semua orang langsung dapat apa yang diminta, kasir bakal pusing, pedagang panik, dan pasar kacau balau. Jadi doa itu dikabulkan sesuai urutan dan cara yang Allah anggap paling tepat. Kadang cepat, kadang lambat, kadang dalam bentuk yang gak kita sangka. Dan disitulah keseruannya. Abu Nawas pun mulai memberikan ilustrasi nyata dengan gaya kocak klasik yang membuat pedagang muda itu semakin tertarik. Anak muda, doa itu seperti telur rebus. Kalau kamu masukkan telur ke air panas, gak langsung matang begitu saja. Harus tunggu beberapa menit. Kadang kamu mikir, kenapa gak langsung matang sih? Nah, begitu juga doa. Allah memberikan waktu supaya hati kita matang dulu. Kalau langsung dikabulkan, rasanya nggak nikmat. Sama kayak telur mentah, nggak bisa dimakan begitu saja. Pedagang itu mulai tersenyum lebar, membayangkan telur yang belum matang sebagai doa yang belum terkabul. Abu Nawas tertawa kecil, lalu menambahkan ilustrasi lain yang lebih gokil. Bayangkan doa itu kayak mie instan. Kamu sudah panaskan air, masukkan bumbu, tapi belum diaduk, belum ditunggu, belum matang. Kalau langsung kamu makan, bisa gosong, perut mules, dan kamu menyesal. Nah, doa yang belum terkabul itu sedang matang, sedang diproses. Allah itu koki terbaik, bukan tukang mie instan yang asal kasih air panas. Pedagang muda itu terpingkal-pingkal mendengar analogi Abu Nawas. Ia bahkan sampai menepuk meja kurma di depannya. Abu Nawas melanjutkan, dengan gaya dramatis yang membuat orang di sekitar mulai menoleh dan tersenyum. Dan jangan lupa, anak muda, doa itu kadang datang dengan kejutan. Kamu minta uang, tapi dikasih teman baru. Kamu minta rumah, tapi dikasih ilmu yang bikin kaya hati. Semua jawaban itu datang dengan cara yang bikin hidup lebih seru daripada drama pasar ini. Abu Nawas lalu mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap pedagang muda itu dengan serius tapi tetap dengan senyum kocak. Kalau kamu belum sabar, doa itu malah bisa terasa lama. Tapi kalau kamu sabar, kamu akan lihat, jawaban datang persis seperti paket kejutan. Kadang kamu buka, isinya lebih manis daripada yang kamu minta. Bayangkan, anak muda, seperti kurma terbaik di pasar ini, yang paling manis, tapi harus dicari dan dijemput dengan sabar. Kalau langsung dikasih, kamu nggak akan menghargainya. Pedagang itu mulai memahami maksud Abu Nawas. Ia tersenyum sambil mengangguk, merasa percakapan ini nggak cuma lucu tapi juga penuh pelajaran. Abu Nawas menepuk bahunya lagi, kali ini dengan gaya dramatis layaknya guru besar yang sedang mengajarkan rahasia dunia. Tapi ingat, anak muda, doa bukan cuma tentang meminta. Ini tentang belajar bersabar, belajar bersyukur, dan belajar ngakak menghadapi hidup. Kadang jawaban doa datang dalam bentuk lucu, kadang dalam bentuk aneh, tapi selalu bikin kita tersadar bahwa Allah itu paling cerdas dan paling bijak.
Jadi jangan kecewa kalau doa belum dikabulkan sesuai yang kamu mau. Justru itu bagian dari petualangan hidup yang Allah ciptakan untuk kita. Pedagang itu tertawa, menepuk bahu Abu Nawas, dan berkata, "Abu Nawas, kamu ini lucu tapi masuk akal juga ya. Bikin pusing tapi bikin senyum juga." Abu Nawas pun tertawa, menyipitkan mata, dan menatap pasar yang ramai. Pasar ini, anak muda, sama seperti hidup. Ramai, penuh warna, kadang kacau. Tapi selalu seru kalau kita bisa melihat dengan hati yang sabar, pikiran yang lucu, dan jiwa yang ringan. Doa itu bagian dari perjalanan, bagian dari kisah yang bikin kita tertawa, mikir, dan bersyukur sekaligus. Dan begitulah, ilustrasi lucu Abu Nawas tentang doa membuat pedagang muda itu terhibur sekaligus tercerahkan. Orang-orang di sekitar mulai tersenyum, tertawa, dan ada yang ikut mendengarkan penjelasan Abu Nawas, sambil berpikir dalam hati, hidup itu memang lucu, dan Abu Nawas selalu punya cara unik untuk membuat kita belajar sambil tertawa. Hari mulai siang, matahari Baghdad memancarkan sinarnya yang hangat ke pasar. Abu Nawas masih duduk di bangku kayu di dekat kios kurma, dengan sorban sedikit miring ke samping, tampak santai tapi penuh wibawa lucu khasnya. Pedagang muda itu masih berdiri di depannya, masih sibuk mencerna analogi telur rebus dan mie instan yang Abu Nawas sampaikan tadi. Abu Nawas menatapnya dengan tatapan yang seolah berkata, "Sekarang saatnya aku kasih logika paling cerdik, tapi tetap bikin kamu tertawa." "Anak muda," kata Abu Nawas, "doa itu sebenarnya bukan mesin otomatis. Bukan tombol, klik, lalu langsung keluar emas atau kurma, apalagi mobil baru. Kalau begitu, dunia ini bakal kacau balau. Orang minta emas, rumah, unta, semuanya keluar bersamaan, pasar bakal meledak, kasir pingsan, dan pedagang kurma bingung mau jual apa." Pedagang itu tertawa geli, tapi Abu Nawas masih punya analogi lain yang lebih cerdik. Doa itu seperti tukang ojek di pasar ini. Kalau semua orang langsung teriak, "Antarkan aku ke rumah," tapi tukangnya cuma satu, siapa yang duluan? Jadi Allah itu kayak tukang ojek super bijak. Dia mengatur antrian, rute, dan kecepatan supaya semua orang sampai tujuan dengan aman. Kadang kamu harus menunggu, kadang diberi jalan pintas, kadang dia kasih bonus minuman segar di perjalanan, tapi semua sesuai waktunya. Pedagang muda itu mulai tertawa, membayangkan pasar yang penuh orang berebut ojek. Abu Nawas kemudian menepuk lututnya sambil berkata, "Nah, lihat logikanya. Kalau doa langsung dikabulkan tanpa urutan, sama saja seperti semua tukang ojek di Baghdad tiba-tiba berhenti di tempat yang sama. Bisa-bisa tabrakan massal, unta bingung, pedagang pusing, dan dunia kacau. Jadi Allah bijak. Doa dikabulkan sesuai urutan, kesabaran, dan kesiapan kita." Abu Nawas kemudian mencondongkan tubuh ke depan, mata berbinar nakal. "Kalau kamu minta harta, tapi Allah kasih teman baru atau ilmu baru dulu, jangan marah. Itu logika cerdas. Dia kasih yang paling penting dulu, yang bikin hidupmu lebih lengkap dan bahagia." Kadang jawaban doa itu datang dalam bentuk yang kita nggak sangka, tapi ternyata lebih bermanfaat daripada yang kita minta. Pedagang muda itu mengerutkan alisnya, mulai paham tapi masih ingin bertanya. "Tapi, Pak Abu, kalau kita sudah sabar menunggu, kadang doa itu tetap lama terkabul. Kenapa begitu?" Abu Nawas tersenyum lebar, menepuk bahunya, dan berkata, "Anak muda, doa itu bukan cuma soal kapan dikabulkan, tapi soal prosesnya. Bayangkan kamu minta kurma spesial, tapi kurma itu harus dipetik dari pohon yang jaraknya jauh, dikeringkan di bawah matahari, dicampur rempah, semua itu butuh waktu. Kalau Allah langsung kasih, kamu nggak akan menghargainya. Jadi logikanya, sabar itu bagian dari doa juga." Pedagang muda itu mulai tertawa sambil mengangguk. Abu Nawas pun menambahkan analogi lain yang lebih gokil. "Doa itu juga kayak belanja di pasar malam. Kamu lihat banyak kios, banyak pilihan, dan kadang yang kamu pikir paling enak, ternyata nggak seenak yang kamu kira. Allah itu kayak penjual paling cerdik. Dia tahu mana yang cocok buatmu, mana yang bakal bikin senyum lebar, mana yang harus ditunda dulu supaya kamu makin sabar dan bersyukur." Abu Nawas lalu menepuk kepala pedagang itu dengan lembut tapi dramatis, sambil berkata, "Jadi intinya, anak muda, doa itu logikanya sederhana, sabar, ikhlas, dan tertawa. Kadang dikabulkan seperti yang kamu minta, kadang berbeda, kadang datang dengan kejutan. Tapi percayalah, semuanya ada hikmahnya. Kadang jawaban doa itu seperti hadiah dari pasar malam yang paling unik. Kamu nggak tahu sebelumnya, tapi pas dapat, rasanya luar biasa."
Pedagang muda itu mulai tersenyum lebar, merasa tercerahkan sekaligus terhibur. Abu Nawas menatap pasar yang ramai, tersenyum nakal, dan berkata pada dirinya sendiri, "Pasar ini seperti hidup, anak muda. Ramai, penuh warna, kadang kacau. Tapi selalu seru kalau kita bisa melihat dengan hati sabar, pikiran cerdas, dan jiwa yang ringan." Doa itu bagian dari petualangan hidup yang bikin kita belajar, mikir, dan ngakak bersamaan. Abu Nawas pun menepuk bangku kayunya, mengunyah kurma, dan menutup sesi logika cerdiknya dengan kalimat pamungkas yang membuat pedagang muda itu tertawa terbahak-bahak. Jadi, kalau doa belum dikabulkan sesuai keinginanmu, jangan sedih. Anggap saja Allah sedang menyusun strategi terbaik untukmu, biar hidupmu seru, hatimu kuat, dan senyum kamu makin lebar. Karena logika cerdik doa itu selalu bikin kita mikir, tertawa, dan bersyukur sekaligus. Pedagang muda itu terkekeh sambil mengusap dahi, merasa bahwa Abu Nawas memang kombinasi cerdas dan kocak yang sulit ditandingi. Abu Nawas pun menatap pasar yang ramai, tersenyum, dan bergumam pelan. Hidup itu lucu, anak muda. Doa itu lucu. Dan Allah selalu punya cara paling cerdas untuk bikin kita tersenyum tanpa harus menunggu terlalu lama. Siang itu di pasar Baghdad terasa makin hangat, tapi Abu Nawas tampak santai duduk di bangku kayu dekat kios kurma. Di depannya, pedagang muda masih terlihat antusias mendengarkan cerita dan logika cerdik Abu Nawas tentang doa. Abu Nawas tersenyum nakal, lalu berkata dengan nada misterius, "Anak muda, sekarang aku mau kasih contoh yang paling kocak dan gampang dimengerti tentang doa. Jangan bilang aku nggak ngasih hiburan gratis, ya." Pedagang itu tersenyum, bersiap menerima analogi baru yang pastinya bikin mikir sambil ngakak. Abu Nawas mulai bercerita. Bayangkan doa itu seperti mie instan. Kamu sudah memasukkan air panas ke dalam mangkok, tapi nggak langsung matang begitu saja. Harus tunggu beberapa menit, aduk sana-sini, tambah bumbu. Kalau langsung kamu makan, bisa gosong, perut mules, dan rasanya nggak enak. Nah, doa yang belum terkabul itu lagi matang, lagi diproses dengan cermat oleh Allah. Kalau langsung dikabulkan, rasanya nggak nikmat, dan kamu nggak belajar sabar juga. Pedagang muda tertawa geli membayangkan mie instan yang bisa bikin perut mules kalau dimakan terlalu cepat. Abu Nawas mengangguk puas, lalu melanjutkan analogi kedua. Doa itu juga kayak kurma spesial di pasar ini. Kurma biasa bisa langsung dimakan, tapi kurma terbaik itu harus dicari, dipetik dari pohon tertentu, dijemur di bawah matahari, dicampur rempah, dan baru matang sempurna. Kalau Allah langsung kasih, kamu nggak akan menghargainya. Nah, begitu juga doa. Allah kasih jawaban sesuai waktu, supaya kita bisa bersyukur dan menikmati hasilnya. Pedagang muda itu mulai membayangkan kurma spesial yang tidak bisa langsung dimakan, dan ia tersenyum sambil mengangguk pelan. Abu Nawas pun tidak berhenti di situ. Ia menepuk bangku kayunya dan menambahkan ilustrasi yang lebih gokil. Anak muda, doa itu juga seperti ojek di pasar malam Baghdad. Bayangkan semua orang teriak, "Antarkan aku sekarang juga." Tapi hanya ada satu tukang ojek. Kalau langsung dituruti semua, bakal tabrakan massal, unta bingung, pedagang pusing, dan pasar jadi kacau. Allah itu kayak tukang ojek paling bijak, mengatur rute, mengatur waktu, dan memberi bonus kejutan di perjalanan. Jadi sabar itu bagian dari keseruan doa. Pedagang muda itu tertawa terbahak-bahak, membayangkan pasar malam kacau karena semua orang teriak minta diantar. Abu Nawas pun mencondongkan tubuh ke depan, menatap mata pedagang itu dengan ekspresi serius tapi tetap kocak. Kalau kamu minta uang, tapi Allah kasih teman baru atau ilmu baru dulu, jangan marah. Itu logika cerdas. Allah tahu yang paling penting buat hidupmu, yang bikin kamu tersenyum, dan yang bikin perjalanan hidupmu lebih seru. Kadang jawaban doa datang dalam bentuk yang kita nggak sangka, tapi ternyata lebih bermanfaat daripada yang kita minta. Pedagang muda itu mengerutkan alisnya sambil tertawa. Ia mulai paham bahwa Abu Nawas tidak sekadar bercanda, tapi menyelipkan hikmah yang dalam. Abu Nawas melanjutkan dengan analogi lain yang lebih kocak. Doa itu seperti sumur tua di pasar Baghdad. Kadang kita lempar koin, berharap air keluar langsung. Tapi sumur itu dalam, airnya naik perlahan-lahan. Kalau langsung keluar, bisa tumpah dan bikin basah semuanya. Nah, doa juga begitu. Kadang dikabulkan lambat, tapi hasilnya lebih menyenangkan daripada yang kita kira. Dan percayalah, air sumur itu selalu cukup untuk kita, sama seperti jawaban doa Allah.
Pedagang muda itu tertawa lagi, membayangkan sumur tua yang tiba-tiba menyembur air. Abu Nawas pun menambahkan analogi terakhir yang bikin pedagang itu benar-benar ngakak. Doa itu juga kayak kue manis di pasar. Kalau kamu bikin sendiri, kamu harus pilih bahan, aduk adonan, panggang dengan sabar. Kalau langsung diberi kue matang, kamu nggak akan tahu rasanya dan nggak belajar prosesnya. Allah itu chef terbaik, yang selalu memberi jawaban doa dengan cara paling manis, tapi kadang harus menunggu sedikit sabar dulu. Pedagang muda itu menepuk dada sambil tertawa, membayangkan kue yang butuh proses panjang tapi rasanya luar biasa. Abu Nawas menepuk bangkunya sekali lagi dan menutup sesi perumpamaan dengan kalimat yang bikin semua orang di sekitar tersenyum. Jadi, anak muda, doa itu bukan cuma tentang minta. Ini tentang proses, sabar, syukur, dan senyum. Kadang dikabulkan seperti yang kamu minta, kadang berbeda. Kadang datang dengan kejutan yang bikin kita ngakak sekaligus berpikir. Intinya, doa itu bagian dari perjalanan hidup yang lucu, seru, dan penuh warna. Pedagang muda itu mengangguk penuh semangat, tertawa sambil berkata, Abu Nawas, kamu memang pinter bikin orang mikir sambil ngakak. Gokil banget. Abu Nawas tersenyum nakal, menatap pasar yang ramai, dan berkata pelan, hidup itu lucu, anak muda. Doa itu lucu. Dan Allah selalu punya cara paling cerdas untuk bikin kita tersenyum tanpa harus menunggu terlalu lama. Jadi nikmati prosesnya, bersyukurlah, dan jangan lupa ketawa sedikit setiap hari. Sore itu, panas Baghdad mulai mereda. Pasar masih ramai, tapi suasana agak tenang, memberi ruang bagi Abu Nawas untuk mulai menyampaikan pesan terselip yang lebih serius, tapi tetap dibumbui humor khasnya. Pedagang muda di depannya duduk bersila, menatap Abu Nawas dengan penuh antusias. Anak muda, kata Abu Nawas sambil menepuk-nepuk jubahnya. Aku sudah kasih kamu analogi mie instan, kurma, sumur, kue manis, dan ojek. Sekarang aku mau kasih pesan terselip yang penting tapi kocak. Siap. Pedagang itu mengangguk cepat, merasa penasaran. Abu Nawas menghela napas panjang, lalu mulai berbicara dengan nada seperti guru bijak tapi penuh guyonan. Doa itu bukan cuma minta sesuatu, tapi juga latihan hati. Iya. Latihan hati. Bayangkan kamu minta unta ke Allah, tapi belum dikasih. Kalau kamu marah-marah, sumpah serapah, atau bete, berarti kamu gagal latihan hati. Tapi kalau kamu sabar, tersenyum, dan tetap bersyukur, berarti kamu lulus pelajaran pertama dalam sekolah doa. Pedagang muda tersenyum, tapi Abu Nawas menambahkan twist yang bikin dia makin ngakak. Dan anak muda, latihan hati ini bisa datang dalam bentuk lucu. Misalnya kamu minta uang, Allah kasih teman baru yang super cerewet tapi lucu. Awalnya kamu kesal, tapi lama-lama ketawa sendiri karena teman itu bikin hidupmu lebih seru. Nah, itulah jawaban doa yang gak langsung kita mengerti. Lucu tapi bermakna. Abu Nawas berdiri, berjalan mengitari pedagang itu seolah sedang memberi kuliah interaktif. Ia melanjutkan, doa itu juga melatih pikiran. Kadang kita ingin semua cepat, instan, langsung keluar hasilnya. Tapi Allah memberi cara lambat supaya kita mikir, menghargai, dan belajar. Bayangkan kamu dapat kurma instan setiap hari tanpa menunggu matang. Rasanya enak, tapi nggak ada kepuasan. Sama juga doa. Jawaban yang datang perlahan bikin kita makin bersyukur. Pedagang muda mengangguk serius sambil tersenyum, mulai menyadari bahwa Abu Nawas punya pesan terselip di balik semua humor yang ia sampaikan. Abu Nawas pun menambahkan analogi kocak lain. Doa itu seperti pasar Baghdad ini, anak muda, ramai, penuh warna, ada yang bikin pusing, ada yang bikin senyum. Kadang Allah kasih jawaban yang gak kita sangka, seperti tiba-tiba unta lewat di tengah pasar, bikin semua orang terkejut tapi ketawa. Nah, doa juga begitu. Kadang bentuknya mengejutkan, tapi akhirnya bikin kita senang. Pedagang muda tertawa geli membayangkan unta yang tiba-tiba lewat di tengah pasar. Abu Nawas tersenyum nakal, lalu berkata, dan jangan lupa, anak muda, doa itu juga melatih kesabaran. Kesabaran itu kayak bumbu rahasia kurma terbaik. Tanpa bumbu itu, kurma tetap manis, tapi rasanya kurang nendang. Tanpa kesabaran, doa yang dikabulkan cepat atau lambat, tetap nggak bikin hati kita puas. Jadi sabar itu bagian dari jawaban doa juga. Pedagang muda mengangguk pelan, sambil tersenyum. Abu Nawas lalu mencondongkan tubuh, menatap matanya, dan berkata dengan serius tapi kocak. Kalau doa belum dikabulkan sesuai yang kamu mau,
Jangan kecewa. Bisa jadi Allah lagi bikin kejutan. Kadang jawaban doa datang dalam bentuk yang kita nggak sangka, tapi justru bikin hidup lebih seru. Misalnya, kamu minta rumah besar, tapi Allah kasih tetangga lucu yang bikin ketawa tiap hari. Awalnya kesel, tapi lama-lama kamu bersyukur karena rumah jadi lebih hangat dan menyenangkan. Pedagang muda tertawa terpingkal-pingkal membayangkan tetangga lucu yang bikin rumah makin hidup. Abu Nawas pun menambahkan satu analogi lagi supaya pesannya makin nyantol. Doa itu juga kayak jamur langka di pasar. Kamu nggak tahu kapan tumbuh. Kadang muncul tiba-tiba di tempat tak terduga. Kalau muncul, rasanya luar biasa, dan kamu belajar bersabar menunggu. Begitu juga doa. Kadang muncul lambat, kadang berbeda dari yang kita minta, tapi akhirnya bikin hati senang dan belajar syukur. Abu Nawas menepuk kepala pedagang itu sekali lagi, sambil berkata, intinya, anak muda, doa itu bukan cuma soal minta. Ini soal belajar sabar, belajar ikhlas, belajar bersyukur, dan belajar tersenyum menghadapi hidup. Kadang jawaban doa datang lambat, kadang mengejutkan, kadang lucu. Tapi selalu ada hikmah yang bisa bikin kita tertawa dan bersyukur. Dan itulah pesan terselip yang aku ingin kamu ingat. Pedagang muda itu mengangguk, tersenyum lebar, dan berkata, Abu Nawas, aku mengerti sekarang. Doa itu bukan cuma soal dikabulkan, tapi soal perjalanan, kesabaran, dan belajar bersyukur. Lucu, tapi masuk akal. Abu Nawas tersenyum nakal, lalu duduk kembali sambil mengunyah kurmanya. Ia menatap pasar yang ramai, tersenyum, dan bergumam pelan. Hidup ini lucu, doa itu lucu, dan Allah selalu punya cara paling cerdas untuk mengajarkan kita, sambil membuat kita tertawa. Sore semakin mereda, namun pasar Baghdad tetap ramai. Aroma kurma, rempah, dan kue manis memenuhi udara, bercampur dengan suara pedagang yang berteriak menawarkan dagangan. Abu Nawas duduk di bangku kayu dekat kios kurma, sorban sedikit miring, senyum nakal terlukis di wajahnya. Pedagang muda yang menemani Abu Nawas tampak penasaran, menunggu cerita parodi baru dari sang cerdik ini. Abu Nawas menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara dramatis, anak muda, sekarang aku mau kasih contoh paling gokil tentang doa dan kehidupan, lewat kisah parodi pasar ini. Siap tertawa sekaligus mikir. Pedagang muda itu mengangguk penuh antusias. Abu Nawas pun mulai bercerita. Bayangkan pasar Baghdad ini seperti dunia kita. Ramai, penuh warna, ada yang bising, ada yang manis, ada yang aneh. Setiap pedagang, setiap pembeli, setiap unta, punya tujuan masing-masing. Nah, doa itu seperti orang yang ingin membeli kurma terbaik. Mereka sudah menyiapkan uang, tapi kurmanya belum dipetik. Kadang mereka menunggu, kadang marah, kadang tergoda membeli kurma yang kurang manis. Pedagang muda itu mulai tersenyum, membayangkan pasar yang ramai itu. Abu Nawas melanjutkan dengan logika kocak khasnya. Sekarang bayangkan ada seorang pembeli super cerewet. Ia minta kurma manis, tapi yang dijual cuma kurma biasa. Kalau dikabulkan langsung, dia bakal tersedak karena terlalu cepat dapat kurma yang belum siap. Allah itu seperti pedagang bijak. Dia tahu kapan waktunya memberikan yang terbaik, bukan sekadar cepat. Kadang kita harus menunggu, dan disitulah latihan sabar dimulai. Pedagang muda itu tertawa, mulai membayangkan dirinya sebagai pembeli cerewet. Abu Nawas tersenyum nakal, lalu menambahkan, lalu ada tukang unta yang lewat di pasar. Orang-orang berteriak, antarkan aku, antarkan aku. Kalau langsung dituruti semua, bakal tabrakan massal, unta bingung, pedagang pusing. Allah itu seperti tukang unta super bijak. Dia mengatur rute dan urutan agar semuanya selamat dan bahagia. Begitu juga doa, dikabulkan sesuai waktu dan cara terbaik. Pedagang muda itu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas kemudian memberi contoh lain yang lebih kocak. Anak muda, doa itu seperti pertunjukan sirkus di pasar. Kadang jawaban doa muncul tiba-tiba, dalam bentuk yang gak kita sangka. Kamu minta uang, tapi Allah kasih teman baru yang cerewet tapi lucu. Awalnya kesel, tapi lama-lama ketawa sendiri karena teman itu bikin hidup lebih seru. Kadang jawaban doa muncul seperti badut sirkus yang gak pernah kamu duga, tapi bikin senyum lebar. Pedagang muda itu mengangguk sambil tertawa, membayangkan badut sirkus di pasar. Abu Nawas melanjutkan, doa juga seperti balon warna-warni yang diterbangkan di pasar. Kadang kita ingin balon itu segera sampai langit, tapi angin membawa ke arah yang berbeda. Kadang ke kanan,
Kadang ke kiri, kadang lambat, kadang cepat. Nah, itu analogi doa. Kadang dikabulkan sesuai harapan, kadang bentuknya berbeda, tapi selalu ada hikmah di balik arah yang Allah pilih. Pedagang muda makin terhibur. Abu Nawas lalu mencondongkan tubuh ke depan, menatap mata pedagang itu, dan berkata, "Dan ingat, anak muda, doa itu bukan cuma soal apa yang kita minta. Ini soal latihan hati, pikiran, dan kesabaran." Bayangkan ada pedagang yang menjual kurma paling manis, tapi harus diambil dari pohon tinggi. Kalau kamu marah karena harus naik tangga, berarti kamu gagal latihan sabar. Tapi kalau kamu sabar, tersenyum, dan tetap bersyukur, kurmanya terasa lebih manis. Begitu juga doa. Jawaban yang datang perlahan, lucu, atau mengejutkan, itu bagian dari proses belajar hidup. Pedagang muda itu tertawa sambil mengangguk. Abu Nawas menambahkan satu analogi terakhir, yang bikin pedagang itu benar-benar ngakak. Doa itu juga seperti kue manis di pasar. Kamu nggak tahu kapan matang, kadang terbakar di tepi, kadang sempurna di tengah. Kalau Allah kasih langsung, rasanya nggak akan semanis kalau kamu menunggu dan menghargai prosesnya. Kadang doa datang lambat, kadang mengejutkan, tapi akhirnya bikin hati senang dan belajar syukur. Dan itulah bagian paling lucu dari doa. Pedagang muda terkekeh, merasa bahwa Abu Nawas memang kombinasi antara cerdas dan kocak yang sulit ditandingi. Abu Nawas menepuk bangkunya, mengunyah kurma, lalu menutup kisah parodi dengan kalimat pamungkas. Jadi, anak muda, doa itu lucu, hidup itu lucu, dan Allah selalu punya cara paling cerdas untuk bikin kita tersenyum. Kadang kita nggak sabar, kadang bingung, kadang kaget. Tapi percayalah, setiap kejutan itu bagian dari kisah hidup yang bikin kita belajar, ketawa, dan bersyukur sekaligus. Senja mulai turun di Baghdad. Langit berubah jingga keemasan. Cahaya matahari menyinari pasar yang masih ramai dengan pedagang dan pembeli. Abu Nawas duduk santai di bangku kayu dekat kios kurma, dengan sorban miring dan senyum nakal yang khas. Pedagang muda yang menemani Abu Nawas tampak sangat penasaran, menunggu kejutan baru dari sang cerdik ini. Abu Nawas menepuk-nepuk jubahnya, lalu berkata, "Anak muda, sekarang aku mau kasih kamu pelajaran paling seru, kejutan di balik doa. Siap-siap ketawa tapi juga mikir, ya." Pedagang muda itu tersenyum antusias. Abu Nawas pun mulai bercerita. Bayangkan doa itu seperti kue manis di pasar. Kamu minta kue coklat, tapi Allah kasih kue pandan. Awalnya kamu kesel, kok bukan coklat? Tapi pas dicoba, rasanya lebih enak dari yang kamu bayangkan. Nah, itulah kejutan di balik doa. Kadang Allah kasih yang berbeda tapi lebih baik, supaya kita belajar bersyukur dan gak cuma fokus pada apa yang kita minta. Pedagang muda itu tertawa geli, membayangkan kue pandan yang lebih enak dari kue coklat favoritnya. Abu Nawas melanjutkan, dengan gaya dramatis tapi tetap kocak. Kejutan doa itu juga seperti unta di pasar. Kamu minta unta kecil yang mudah diatur, tapi Allah kasih unta besar yang kuat. Awalnya kamu takut, waduh, gimana ngatur ini? Tapi lama-lama kamu belajar naik unta dengan percaya diri, lebih cepat sampai tujuan, dan lebih kuat menghadapi rintangan. Doa itu kadang datang dalam bentuk yang gak kita sangka, tapi ternyata bikin kita lebih hebat. Pedagang muda itu terkekeh, membayangkan unta besar yang tiba-tiba harus ia naiki. Abu Nawas pun menambahkan analogi lain yang lebih gokil. Doa itu juga seperti balon warna-warni yang diterbangkan di pasar. Kadang angin membawa ke arah yang berbeda. Kamu berharap ke utara, tapi balon malah ke selatan. Awalnya kesel, tapi lama-lama kamu melihat pemandangan yang indah dari sisi yang gak kamu duga. Nah, begitu juga doa. Jawaban datang tak selalu sesuai rencana, tapi selalu ada hikmah di balik kejutan itu. Pedagang muda mulai tersenyum lebar, membayangkan balon yang melayang ke arah tak terduga. Abu Nawas melanjutkan, mencondongkan tubuhnya dengan ekspresi penuh misteri. Dan ingat, anak muda, kejutan doa itu melatih hati kita. Bayangkan ada orang yang ingin rumah besar, tapi Allah kasih tetangga lucu yang cerewet tapi bikin ketawa. Awalnya kesel, tapi lama-lama rumah jadi hidup, penuh tawa, dan hati senang. Kadang jawaban doa datang tidak seperti yang kita minta, tapi justru lebih berarti daripada yang kita bayangkan. Pedagang muda tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas menepuk bangku kayunya, lalu menambahkan perumpamaan lain yang bikin ngakak sekaligus mikir. Doa itu juga seperti sumur tua di pasar. Kamu lempar koin berharap air keluar cepat,
Tapi air muncul perlahan-lahan, kadang nggak di tempat yang kamu kira. Kalau langsung keluar, bisa tumpah dan bikin basah semua orang. Nah, itu analognya. Kadang doa muncul lambat, kadang bentuknya berbeda, tapi akhirnya cukup dan bikin kita bersyukur. Pedagang muda makin terhibur, membayangkan sumur tua yang menyembur air secara tiba-tiba. Abu Nawas kemudian mencondongkan tubuh ke depan dan menatap mata pedagang itu. Anak muda, kejutan di balik doa itu bikin hidup lebih seru. Kadang kita minta uang, tapi dikasih teman baru. Kadang minta harta, tapi dikasih pengalaman yang bikin pintar. Kadang minta jalan mudah, tapi dikasih tantangan yang bikin kita kuat. Semua kejutan itu adalah jawaban doa yang cerdas dari Allah. Jadi jangan kecewa kalau doa belum sesuai yang kamu mau. Pedagang muda mengangguk, sambil tertawa dan tersenyum. Abu Nawas menambahkan satu analogi terakhir, yang membuat pedagang itu benar-benar ngakak. Doa itu seperti pasar malam. Kamu berharap bisa cepat beli mainan favorit, tapi antre panjang, lampu redup, penjual cerewet. Awalnya kesel, tapi kamu lihat lampu-lampu warna-warni, musik merdu, aroma makanan manis, dan kamu sadar, perjalanan menuju mainan itu justru lebih seru daripada mainannya sendiri. Nah, begitu juga doa. Kadang prosesnya bikin pusing, tapi akhirnya kejutan itu bikin kita bahagia, tertawa, dan bersyukur. Pedagang muda terkekeh sambil menepuk dada. Merasa Abu Nawas memang luar biasa dalam membuat logika cerdas, humor, dan hikmah terselip bersamaan. Abu Nawas menepuk kepala pedagang itu, tersenyum nakal, dan menutup sesi dengan kalimat pamungkas. Jadi, anak muda, doa itu penuh kejutan. Kadang lambat, kadang berbeda, kadang lucu, kadang bikin kita mikir keras. Tapi percayalah, setiap kejutan itu bagian dari rencana terbaik Allah. Hidup itu lucu, doa itu lucu, dan Allah selalu punya cara paling cerdas bikin kita tersenyum sambil belajar sabar dan bersyukur. Pedagang muda itu tersenyum lebar, merasa tercerahkan dan terhibur. Abu Nawas mengunyah kurmanya, menatap pasar yang ramai, dan bergumam pelan. Hidup ini lucu, anak muda. Doa itu lucu. Dan Allah selalu bikin kita terkejut dengan cara paling cerdas dan kocak. Matahari hampir tenggelam di Baghdad, menciptakan warna jingga keemasan yang memantul di atap-atap kios dan jalanan berdebu. Abu Nawas duduk di bangku kayu dekat pasar, sorban sedikit miring ke samping, dengan senyum nakal yang selalu membuat orang penasaran, apakah ia serius atau sedang berkelakar. Pedagang muda di depannya terlihat lebih tenang, tapi matanya berbinar-binar, menunggu hikmah tersembunyi dari sang cerdik ini. Abu Nawas menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada misterius tapi santai, "Anak muda, hari ini aku mau kasih kamu pelajaran paling penting, hikmah tersembunyi di balik doa. Siap-siap, ini bukan cuma bikin ketawa, tapi juga bikin mikir." Pedagang muda itu mengangguk penuh semangat. Abu Nawas pun mulai bercerita. Doa itu seperti harta karun yang tersembunyi di pasar ini. Kamu tahu ada harta karun, tapi lokasinya rahasia. Kalau langsung diberikan, rasanya biasa saja. Tapi kalau harus dicari, dihadapi tantangan, dipecahkan teka-teki, rasanya luar biasa. Nah, begitu juga doa. Kadang jawaban datang setelah kita menghadapi tantangan, belajar sabar, dan tetap tersenyum. Pedagang muda itu tersenyum geli, membayangkan dirinya sedang berburu harta karun di pasar Baghdad. Abu Nawas menambahkan, hikmah tersembunyi itu kadang datang dalam bentuk paling kocak. Misalnya kamu minta uang, tapi Allah kasih teman cerewet. Awalnya kesel, tapi lama-lama ketawa sendiri karena teman itu bikin hidupmu lebih seru. Kadang hikmah itu muncul nggak terduga, tapi justru bikin kita lebih pintar, lebih sabar, dan lebih bersyukur. Abu Nawas menepuk bangku kayunya, mencondongkan tubuh ke depan, dan berkata dengan ekspresi penuh misteri, doa itu juga melatih logika kita, anak muda. Bayangkan kamu minta kurma manis, tapi yang tersedia kurma biasa. Kalau marah, berarti gagal latihan. Tapi kalau kamu bersyukur, memetik pelajaran, dan tersenyum, berarti lulus pelajaran penting. Hidup itu nggak selalu sesuai harapan, tapi tetap bisa menyenangkan. Pedagang muda mulai tersenyum lebar, makin penasaran. Abu Nawas pun melanjutkan dengan analogi lain yang lebih gokil. Doa itu seperti balon warna-warni yang diterbangkan di pasar. Kadang angin membawa ke kanan, kadang ke kiri, kadang lambat, kadang cepat. Awalnya kamu bingung, tapi lama-lama kamu melihat pemandangan indah dari arah yang tak terduga. Nah,
Itulah hikmah tersembunyi. Allah selalu punya cara paling cerdas untuk mengajarkan kita sabar dan bersyukur, sambil bikin kita tersenyum. Pedagang muda itu tertawa kecil membayangkan balon yang terbang ke arah tak terduga. Abu Nawas kemudian mencondongkan tubuh lebih dekat lagi, menatap matanya, dan berkata, "Anak muda, hikmah tersembunyi juga datang lewat pengalaman yang kita anggap kecil. Misalnya kamu jatuh di pasar, sepatu kotor, dagangan tumpah. Awalnya kesel, tapi lama-lama sadar. Itu bikin kamu belajar hati-hati, menghargai usaha orang lain, dan tetap tertawa menghadapi kesulitan. Nah, doa juga begitu. Jawaban kadang datang dalam bentuk kejadian kecil, tapi pelajarannya besar." Pedagang muda itu mulai mengangguk pelan, tersenyum sambil membayangkan pengalaman kecil yang mendidik itu. Abu Nawas menambahkan analogi terakhir yang bikin ngakak sekaligus tersentuh. Doa itu juga seperti kue manis yang gak selalu matang sekaligus. Kadang pinggirannya gosong, tapi bagian tengahnya lembut. Kadang rasa awal kurang manis, tapi setelah beberapa gigitan, luar biasa. Nah, hikmah tersembunyi doa itu seperti bagian tengah kue. Awalnya nggak kelihatan, tapi setelah sabar dan menikmati prosesnya, rasanya bikin senyum lebar dan hati lega. Pedagang muda tertawa terpingkal-pingkal, merasa Abu Nawas benar-benar pandai menggabungkan humor, logika cerdas, dan pelajaran hidup. Abu Nawas menepuk kepala pedagang itu, tersenyum nakal, dan berkata, "Jadi, anak muda, hikmah tersembunyi doa itu selalu ada. Kadang datang lambat, kadang datang lucu, kadang membuat kita bingung, tapi selalu mengajarkan sesuatu. Sabar, bersyukur, belajar tertawa, dan menghargai proses hidup. Hidup itu lucu, doa itu lucu, dan Allah selalu punya cara paling cerdas untuk bikin kita tersenyum sambil belajar." Pedagang muda itu mengangguk puas, tersenyum lebar, dan berkata, "Abu Nawas, aku benar-benar mengerti sekarang. Doa itu bukan sekadar minta, tapi tentang perjalanan, sabar, bersyukur, dan belajar tersenyum. Lucu tapi masuk akal." Abu Nawas tersenyum nakal, mengunyah kurmanya, menatap pasar yang ramai, dan bergumam pelan, "Hidup itu lucu, anak muda. Doa itu lucu. Dan hikmah tersembunyi selalu bikin kita tertawa sekaligus belajar." Malam mulai merayap di pasar Baghdad. Lampu-lampu minyak menyala, memantulkan cahaya hangat ke jalanan berdebu dan kios pedagang. Abu Nawas duduk santai di bangku kayu dekat kios kurma. Sorbannya sedikit miring, dengan senyum nakal khasnya. Pedagang muda yang menemani Abu Nawas tampak lelah tapi penuh antusiasme. Ia tahu malam ini akan menjadi penutup kisah yang tak terlupakan. Abu Nawas menghela napas panjang, menepuk-nepuk jubahnya, dan berkata, "Anak muda, sekarang saatnya aku kasih kesimpulan paling cerdas dan paling lucu tentang doa dan kehidupan. Siap-siap tersenyum, mikir, dan mungkin ngakak." Pedagang muda itu mengangguk, bersiap menerima hikmah terakhir dari Abu Nawas. "Pertama," kata Abu Nawas sambil tersenyum nakal, "doa itu bukan sekadar minta. Iya, bukan sekadar minta. Doa itu seperti permainan pasar. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang lucu, ada yang bikin bingung. Kadang kamu minta kurma manis, tapi Allah kasih kue pandan. Awalnya kamu bingung, tapi lama-lama tersenyum karena ternyata lebih enak dari yang kamu bayangkan. Jadi, doa itu latihan untuk sabar, bersyukur, dan tersenyum." Pedagang muda tersenyum, membayangkan dirinya minta kurma tapi dapat kue pandan. Abu Nawas melanjutkan dengan logika gokil lainnya. "Kedua, doa itu penuh kejutan. Kadang kamu minta rumah besar, tapi Allah kasih tetangga lucu yang cerewet. Awalnya kesel, tapi lama-lama rumah jadi hidup, penuh tawa, dan hati senang. Kadang jawaban doa datang berbeda dari yang diminta, tapi lebih bermanfaat daripada yang kita bayangkan. Dan percayalah, itu cara Allah bikin hidup kita nggak ngebosenin." Pedagang muda tertawa terpingkal membayangkan tetangga lucu yang bikin rumah jadi ramai. Abu Nawas menepuk bangkunya, lalu melanjutkan, "Ketiga, doa itu latihan hati dan pikiran. Bayangkan kamu ingin unta kecil, tapi dikasih unta besar. Awalnya takut, tapi lama-lama belajar naik unta besar dengan percaya diri. Nah, begitu juga doa. Kadang datang dalam bentuk tantangan, tapi bikin kita lebih kuat dan cerdas. Jadi, doa itu bukan cuma soal minta, tapi soal perjalanan hidup yang bikin kita lebih hebat." Pedagang muda mengangguk sambil tersenyum, makin paham logika cerdas Abu Nawas. Abu Nawas pun menambahkan perumpamaan lain yang lebih gokil.
Doa itu juga seperti balon warna-warni yang diterbangkan di pasar. Kamu berharap ke utara, tapi angin membawa ke selatan. Awalnya bingung, tapi lama-lama lihat pemandangan indah yang gak pernah kamu bayangkan. Nah, itu kejutan doa. Awalnya gak sesuai harapan, tapi akhirnya bikin senyum dan syukur. Hidup itu penuh kejutan, dan doa itu bagian dari kejutan itu. Pedagang muda tertawa kecil, membayangkan balon yang terbang ke arah tak terduga. Abu Nawas mencondongkan tubuh ke depan, menatap matanya, dan berkata, "Anak muda, yang paling penting, doa itu mengajarkan kita hikmah tersembunyi. Kadang dikabulkan lambat, kadang dalam bentuk lucu, kadang bikin bingung. Tapi setiap kejutan itu mengajarkan kita sabar, syukur, ikhlas, dan belajar tersenyum menghadapi hidup. Kadang kita nggak sadar, tapi hikmah itu lebih berharga daripada jawaban yang langsung sesuai keinginan." Pedagang muda mulai tersenyum lebar, menyadari bahwa semua analogi Abu Nawas ternyata penuh makna mendalam. Abu Nawas pun menambahkan analogi terakhir yang bikin ngakak sekaligus tersentuh. Doa itu seperti kue manis di pasar. Kadang pinggirannya gosong, tapi tengahnya lembut. Kadang rasa awal kurang manis, tapi setelah dicoba, luar biasa. Nah, hikmah tersembunyi doa itu seperti bagian tengah kue. Awalnya nggak kelihatan, tapi setelah sabar dan menikmati prosesnya, rasanya bikin hati lega dan senyum lebar. Jadi, nikmati prosesnya, anak muda. Pedagang muda terkekeh, menepuk dada sambil berkata, "Abu Nawas, aku benar-benar mengerti sekarang. Doa itu bukan cuma soal dikabulkan, tapi tentang perjalanan, sabar, bersyukur, belajar tertawa, dan menghargai kejutan hidup." Lucu tapi masuk akal. Abu Nawas tersenyum nakal, lalu menatap pasar yang mulai sepi. Ia mengunyah kurmanya perlahan, menepuk bangkunya sekali, dan bergumam pelan. Hidup itu lucu, anak muda. Doa itu lucu. Dan Allah selalu punya cara paling cerdas dan paling kocak untuk bikin kita tersenyum sambil belajar. Abu Nawas pun menambahkan satu kalimat terakhir sebagai pesan penutup. Jadi ingat, anak muda, jangan pernah marah kalau doa belum dikabulkan. Jangan kecewa kalau jawaban berbeda dari yang kamu minta. Semua itu kejutan terbaik dari Allah. Penuh hikmah tersembunyi, penuh tawa, dan bikin hidup lebih seru. Dan itulah rahasia cerdas dan lucu Abu Nawas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur, tertawa, dan mendapat hikmah dari Abu Nawas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita lucu klasik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.